Anies Baswedan yang saat ini dilaporkan ke dua lembaga. Yang pertama ke Bawaslu Republik Indonesia dan yang kedua adalah ke Bareskrim. Jangan-jangan sebaliknya pasal lain yang menghina Anies Baswedan. Laporan ini dikatakan seperti sebuah sikap yang baperan. Amin adalah singkatan dari mereka berdua. Kalau kata Amin kebetulan sering orang menyebut, yaitu suatu keberuntungan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat-sahabatku, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang disingkat Amin dari Koalisi Perubahan dengan nomor urut 1 terus melakukan kampanye di berbagai daerah. Hampir semua kabupaten, kota media, provinsi sepertinya hampir selesai disinggahi oleh Amin ini. Karena kan keuntungan beliau-beliau ini dikarenakan beliau seperti Anies itu tidak ada jabatan di pemerintahan, jadi dengan lulusannya dia bisa kemana-mana. Sedangkan paslon yang lainnya tentu ada kerjaan-kerjaan juga yang tidak bisa tunda. Itulah dari efek yang kurang bagus ketika calon presiden atau capres itu tidak cuti atau mengundurkan diri. Nah sahabat-sahabatku, kali ini saya akan membahas tentang Anies Baswedan yang saat ini dilaporkan ke dua lembaga. Yang pertama ke Bawaslu Republik Indonesia dan yang kedua adalah ke Bareskrim. Ke Bawaslu dilaporkan oleh yang bernama Advokat Pengawal Demokrasi atau APD, mengatakan katanya Anies itu menyindir dan menjadikan paslon lain sebagai bahan candaan. Kemudian juga Podki menyebut dugaan setelah Anies berkunjung ke Provinsi Jambi dan ketemu dengan para alim ulama. Nah sahabat-sahabatku, apakah laporan ini tidak salah? Sebenarnya siapa yang melakukan penghinaan itu? Jangan-jangan sebaliknya pasal lain yang menghina Anies Baswedan. Seperti kita lihat pada debat pertama. Untungnya Anies Baswedan itu adalah punya karakter atau diri yang bisa menahan. Itulah kelebihan dari Bapak Anies Baswedan. Dan sahabat-sahabatku, laporan ini dikatakan seperti sebuah sikap yang baperan. Yang gitu-gitu aja kok dilaporkan. Ini pelapor ini advokat. Apakah soal advokat itu sudah meneliti dengan baik legal standingnya? Apakah yang dilaporkan itu betul-betul suatu penghinaan? Jangan-jangan seperti yang dikatakan oleh Bapak Anies Baswedan, jangan-jangan pelapor ini hanya ingin menjadi bahan berita atau terkenal. Kemudian sahabat-sahabatku, yang kedua, Anies Baswedan dilaporkan juga ke Bareskrim oleh Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia. Dakwah kampus ini yang melaporkan ini udah bawa kampus nih. Atau Podki melaporkan Anies dengan dugaan penistaan agama. Serangkaian dengan penistaan agama, praktek tasahud dengan 2 jari dan hadis Nabi tentang penggunaan kata amin. Podki menyebut dugaan penistaan agama yang dilakukan Anies menimbulkan kegaduhan, saling curiga, dan saling menyalahkan di tengah masyarakat. Tentang penistaan agama, apakah Podki ini sudah menelaah dengan betul bahwa apa yang dilakukan mungkin ketika pelapor melihat videonya dan dengan kata amin, apakah itu betul-betul sebuah penistaan agama? Rupanya hal-hal ini bagi seorang yang
melakukan tindakan hukum tentunya harus benar-benar dipelajari. Jangan sampai ini juga hanya sebagai sebuah laporan agar menjadi berita dan mereka menjadi terkenal. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Anies Baswedan. Apa salahnya kata Amin? Amin adalah singkatan dari mereka berdua, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kalau kata Amin kebetulan sering orang menyebut, ya itu suatu keberuntungan mereka. Yang lain juga sepertinya kalau ada kata yang bagus pasti disingkat. Karena mungkin pasangan yang lain kalau digabung tidak tepat maka mereka tidak memerlukan singkatan. Dan sahabat-sahabatku, dalam Islam itu kata amin itu A-nya 2 dibacanya amin. Ini kan amin. Jadi pelapor sebenarnya ini harus lebih jeli lagi dari laporan tersebut. Sepertinya pelapor ini harus mendalami lagi legal standing dari laporan tersebut. Nama dipakai amin, mungkin ini adalah yang namanya bagus. Kalau buruk, tentu tidak akan dipakai. Kalau buruk, sekali lagi tentu tidak akan dipakai. Nah, sahabat-sahabatku, kemudian juga di KPU, di Bawaslu tidak ada aturan yang mengatakan bahwa nama-nama ini tidak boleh digunakan sebagai singkatan. Tidak ada. Kalau ada, tentu mereka ada legal standing untuk melaporkan tentang kata amin ini. Kemudian, agama mana yang dinista? Coba lihat oleh pelapor, agama mana yang dinista? Tidak ada. Kemudian, jangan kata amin ini dijadikan sebagai suatu ketakutan. Seolah-olah orang yang mengaminkan itu, wah ini sebuah ancaman bagi pasangan lain. Oh tidak, tentu tidak. Orang tertarik dengan pasangan itu ini bisa dilihat dari bagaimana serang rangkaian kampanye-kampanye yang dilakukan di semua tempat, semua didatangin, pidatonya bagus, gagasannya bagus. Itulah yang dinilai dari masyarakat. Kenapa mereka takut sama dengan kata amin? Kemudian sahabat-sahabatku yang terakhir tentang 2 jari yang dilakukan oleh Anies ketika di video itu ada UAS, coba periksa lagi maksudnya apa. Apakah itu termasuk dengan yang disebut penistaan agama? Rasa-rasanya menurut saya itu tidak termasuk penistaan agama. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.